Kalau kita kemudian berpijak pada teori ini, bahwa merupakan sebuah keputusan yang kompleks, salah, dan pasti multifaktor, maka sudah terlalu simplistis bagi kita untuk membangun kausal bahwa intimidasi merupakan satu-satunya faktor yang mengakibatkan terjadinya peristiwa kelam yang dialami oleh Dr. Icha. Sobat Tanyus, kembali lagi di Deep Talk bersama saya Diandra Mukni. Belakangan ini publik menaruh perhatian besar terhadap kasus kematian Dr. Icha, yang mana ini memunculkan berbagai pertanyaan, mulai dari dugaan intimidasi, kemudian tekanan psikologis, hingga juga terkait dengan adanya dugaan aspek pidana di dalam kematian Dr. Icha sendiri. Di tengah derasnya opini yang berkembang, penting bagi kita untuk melihat kasus ini secara jernih, khususnya juga terkait dengan perspektif ilmiah dan hukum tanpa mendahului proses yang saat ini tengah berjalan. Lantas kita akan membahasnya di Deep Talk kali ini terkait dengan bagaimana psikologi forensik memandang tekanan psikologis, kemudian juga relasi kuasa, pembuktian dalam perkara pidana, serta pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam kasus kematian Dr. Icha. Dalam Deep Talk kali ini bersama saya Diandra Mukni sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Bapak Reza Indragiri. Halo Pak Reza, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mbak Dian. Alhamdulillah. Pak Reza, kita memandang kasus Dr. Icha nih, ini kan juga cukup menarik perhatian publik yang sangat besar. Tapi kita tidak tahu apa nih di balik ini sebetulnya ada apa. Pak Reza sendiri bagaimana memandang kasus ini? Apapun kondisi yang dialami oleh Dr. Icha, tetap saya merasa perlu menyampaikan belasungkawa untuk keluarga. Ini peristiwa yang menyedihkan bagi keluarga, bagi pihak rumah sakit, bagi masyarakat, dan seterusnya. Empati saya berikan untuk mereka. Kalau kemudian kita kembali ke pokok persoalan tentang hal ihwal menyangkut meninggalnya Dr. Icha, memang selama ini saya beranggapan, dan ini juga sudah menjadi perbincangan publik, bahwa kata kuncinya adalah depresi. Depresilah yang disebut-sebut sebagai penyebab mengapa Dr. Icha memilih untuk mengambil keputusan sedemikian rupa. Walaupun dalam hati kecil saya bertanya-tanya, depresi itu bukanlah sebuah kondisi yang muncul dalam 1-2 hari. Depresi butuh proses yang sedemikian panjang, waktu yang tidak sebentar, sampai kemudian seseorang pada akhirnya memilih untuk tanda petik mengakhiri depresinya dengan mengambil keputusan. Apa boleh buat, saya merasa punya kepentingan untuk mengatakan itu keputusan yang salah. Apapun alasannya, kita tetap harus memilih untuk tetap hidup dan tidak mendahului kehendak Tuhan gitu ya. Nah, sekali lagi butuh proses waktu yang panjang. Sementara dalam kasus Dr. Icha, kita tidak semata-mata bicara tentang kemungkinan dia mengidap depresi. Dengan kata lain, masalah tentang Dr. Icha tidak sebatas persoalan klinis. Tapi karena persoalan ini sudah dibawa juga ke ranah hukum, maka konteks forensik sama sekali tidak bisa kita tanggalkan. Konsekuensinya adalah benar kita perlu memahami secara utuh kondisi klinis apa yang kiranya dialami oleh Dr. Icha, sembari mencari tahu apa sebab-musababnya, tapi implikasi hukum dari peristiwa itu sendiri sama sekali tidak boleh kita kesampingkan. Karena realitasnya, sekali lagi, masalah ini sudah ada di meja otoritas penegakan hukum. Nah, aspek klinis itu relevan, aspek forensik dalam kurung hukum tidak bisa kita kesampingkan. Kita mungkin runut dari kronologi kematian atau kronologi kasus Dr. Icha dulu ya. 13 Juni pasien datang, kemudian diduga diintimidasi oleh 3 anggota DPRD. Kemudian tanggal 15 Juni pasien sudah sembuh, kemudian Dr. Icha mulai mengalami perubahan sikap dan perilaku. Kemudian juga kami mendengar sempat dirawat juga Dr. Icha. 23 Juni Dr. Icha kembali ke Kupang, kemudian juga ada statement bahwa almarhumah ini tidak mau kembali bekerja karena takut dikatain dokter bodoh. Kemudian juga tanggal 26 Juni, Dr. Icha akhirnya ditemukan tidak bernyawa akibat bunuh diri. Anda melihat apakah ada implikasi dari tanggal 13 Juni hingga tanggal 26 Juni itu? Apakah tindakan yang diduga diintimidasi 3 anggota DPRD ini memang menjadi trigger? Atau gimana, Dok? Ketika Dr. Icha ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, mundur, ada peristiwa krusial berikutnya, tepatnya yang mendahului, yaitu peristiwa yang disebut-sebut sebagai intimidasi. Walaupun intimidasi juga menurut saya perlu kita telaah secara objektif ya. Apakah ini sebuah tafsiran yang sifatnya subjektif, misinterpretasi atau seterusnya. Tapi ada dua peristiwa. Kalau kita bangun kronologinya seperti itu,
memang akan dengan serta-merta mudah bagi kita untuk mengatakan kehilangan nyawanya Dr. Icha adalah akibat intimidasi. Kalaulah kita anggap intimidasi itu ya. Dua itu saja, kausalitasnya ini sebabnya, ini akibatnya. Tapi bukan hanya saya yakin sekian banyak sarjana psikologi, sarjana kedokteran, apalagi di bidang psikiatri, sepertinya kita akan bersepakat untuk berteori bahwa adalah sebuah keputusan yang kompleks. Sebagai sebuah keputusan yang kompleks dan salah, pasti bisa dipastikan multifaktor. Penyebabnya pasti majemuk. Kalau kita kemudian berpijak pada teori ini, bahwa merupakan sebuah keputusan yang kompleks, salah, dan pasti multifaktor, maka sudah terlalu simplistis bagi kita untuk membangun kausal bahwa intimidasi merupakan satu-satunya faktor yang mengakibatkan terjadinya peristiwa kelam yang dialami oleh Dr. Icha. Kalau itu saja batasannya, cara memandangnya seperti itu, maka ini menurut saya akan menghasilkan penyederhanaan yang berlebihan. Oversimplification, bahkan gross generalization, sebuah penarikan simpulan yang sesungguhnya sama sekali tidak bersih. Nah, karena itu, sekali lagi tidak hanya dalam konteks klinis ya, tapi juga dalam konteks forensik, artinya konteks penegakan hukum, otoritas penegakan hukum tidak semestinya hanya berfokus pada masalah ada tidaknya intimidasi. Kemudian turunannya siapa yang melakukan intimidasi. Tidak. Lebih krusial, lebih penting sesungguhnya bagi otoritas penegakan hukum untuk mencari faktor-faktor apa gerangan. Saya ulangi, faktor-faktor apa gerangan yang pada akhirnya membuat Dr. Icha mengambil keputusan sedemikian rupa. Sudah barang tentu kita bisa bayangkan mencari faktor yang majemuk ini kompleksnya luar biasa. Tetapi itu harus dilakukan ketimbang nantinya terselenggara sebuah proses penegakan yang sekali lagi oversimplistis yang bahkan terkesan sebagai hiperkriminalisasi, yaitu proses pelaksanaan mekanisme pidana yang berlebihan dikarenakan mungkin karena desakan publik, karena sempitnya waktu, karena keinginan untuk mendapatkan promosi, dan seterusnya, dan seterusnya. Lantas faktor-faktor apa tuh, Pak Reza? Sayangnya banyak. Kita tidak cukup punya waktu, bahkan untuk 1 jam, 2 jam, kita butuh waktu ekstra. Coba dicek, adakah kemungkinan Dr. Icha punya problem yang berlangsung jauh sebelum peristiwa yang disebut sebagai intimidasi itu berlangsung? Satu, ada 4 dimensi lah kalau saya coba bikin lebih sistematis ya. Pertama, bagaimana pola belajar dan pola adaptasi seseorang dalam kesehariannya. Berarti ini mengharuskan kita untuk mengikuti bagaimana pola belajar, pola adaptasi seseorang dari waktu ke waktu. Rentang waktunya jadi panjang. Itu satu. Yang kedua, bagaimana ya seseorang mengekspresikan agresivitasnya. Setiap orang punya agresivitas. Setiap orang punya dorongan untuk berperilaku agresif. Mbak Dian pun pasti punya. Cuma persoalannya, kenapa ada orang yang kemudian mengekspresikan agresivitasnya dengan cara menyakiti dirinya sendiri atau bahkan menghabisi hidupnya sendiri? Dua. Yang ketiga, ini yang seketika. Pada momen yang disebut-sebut sebagai intimidasi itu berlangsung, kira-kira bagaimana ya proses berpikirnya Dr. Icha? Apakah proses berpikir itu wajar adanya? Atau juga dialami oleh dokter-dokter lain di unit gawat darurat ketika berhadapan dengan pasien dalam kondisi kritis? Karena pada akhirnya kita perlu menjawab, kalau dokter-dokter lainnya memang acap kali berhadapan dengan kegentingan sedemikian rupa di ruang gawat darurat, tapi kenapa hanya Dr. Icha? Maaf, bukan berarti maksud saya untuk memojokkan, tapi ini pertanyaan psikologis ya. Saya tidak sedang judgmental, tapi pertanyaan psikologis. Kenapa Dr. Icha yang mengambil keputusan itu? Padahal di rumah sakit perkiraan saya, di instalasi gawat darurat, berhadapan dengan pasien dalam kondisi kritis, lebih dari 1. Tapi kenapa kemudian Dr. Icha? Berarti pada momen ketika bertemunya Dr. Icha dengan pasien atau keluarga pasien, apa yang sesungguhnya berlangsung dalam proses berpikir Dr. Icha? Itu jamak atau ada kekhasan di situ? Dan yang keempat adalah kondisi-kondisi mental lainnya yang barangkali juga perlu kita cari tahu tentang Dr. Icha. Misalnya, apa kiranya obat-obatan yang dikonsumsi oleh Dr. Icha? Adakah persoalan-persoalan psikologis lainnya, masalah-masalah psikologis lainnya yang juga diidap oleh Dr. Icha selama sekian waktu lamanya? Itu juga perlu dicari tahu. Nah, dari 4
poin yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan semakin kita bisa insafi bahwa untuk memahami terjadinya peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Dr. Icha ini bukan persoalan yang remeh dan tidak bisa kita sederhanakan dengan membawa ke ranah hukum lalu mengatakan yang menyebabkan Dr. Icha memutuskan nasib sedemikian rupa adalah peristiwa intimidasi. Titik. Bagi saya harus saya katakan itu penyederhanaan yang berlebihan.